Waktunya menghitung hari. Hari ini adalah minggu ke-32. Kita lihat apa yang terjadi di sejarah teknologi dari tanggal 7 sampai 13 Agustus ini. Gak semua TWS cocok dipakai ngegame karena delaynya bakal terasa. Kecuali yang satu ini, Asus ROG Zetra True Wireless yang udah pasti dibuat untuk gamer. Punya low latency wireless connection, udah jelas punya ANC juga, daya tahan baterai up to 27 jam dengan wireless charging case. Fitur quick charge-nya mantep banget. 10 menit ngecas bisa dapat 90 menit pemakaian. IPX4 splash proof water resistance dan juga support equalizer dan virtual 7.1 lewat Armoury Crate. Bentuknya jelas cakep. TWS dan charging case-nya bisa bikin salvo. Halo semua, Juni mana? Masih ingat kan bahwa nama komputer itu dibuat dari kata dasar compute atau menghitung. Jadi memang komputer itu dibuat awalnya untuk membantu manusia dalam melakukan perhitungan. Dan IBM, salah satu perusahaan pembuat komputer paling besar di dunia sampai hari ini, ternyata memang dari awal tidak menyebut produknya itu sebagai komputer. Jadi produk awal yang mereka buat itu namanya adalah kalkulator. Tanggal 7 Agustus tahun 1944. Presiden IBM saat itu, Thomas J. Watson, secara resmi memperkenalkan ASCC, Automatic Sequence Controlled Calculator, ke Harvard University. ASCC ini adalah salah satu pelopor digital komputer yang akhirnya kita kenal dengan nama Harvard Mark I. Tapi walaupun namanya kalkulator, jangan dibayangin kecil bre. Harvard Mark I ini gede banget. Panjangnya hampir 16 meter dengan tinggi 2,5 meter dan beratnya mencapai 5 ton. Dan kalau kita lihat perkembangan pembuatan PC gitu ya, entah project PC sendiri atau project pembuatan hardware, itu biasanya punya codename. Jadi produknya punya nama resmi, tapi ternyata dia juga punya codename. Kalau kita lihat yang saat ini ada contohnya ya Alder Lake. Jadi itu adalah codename-nya untuk prosesor Intel generasi ke-12. Kemudian sebelumnya ada Rocket Lake, ada Kaby Lake, ada Skylake, dan ada macam-macam lah. Dan semua hardware punya codename-nya sendiri-sendiri. Termasuk IBM yang tadi barusan membuat ASCC di tahun 1944. Ternyata di tahun 80-an saat mereka mengembangkan PC, itu mereka juga punya codename loh. Salah satu codename dari project PC buatan mereka adalah The Project Chess. Di tanggal 8 Agustus tahun 1980, The Project Chess Team berhasil mendemonstrasikan prototipe microkomputer ke manajemen perusahaan. Akhirnya manajemen IBM tertarik dan memberikan approval untuk lanjut ke proses produksi unit komputernya. Dan mereka dikasih deadline 1 tahun untuk bisa menyelesaikan PC yang bisa digunakan. Kira-kira berhasil atau enggak? Kita lompat dulu ke berita berikutnya. Siapa yang pernah ngerasain ngirim surat? Jadi bukan email, surat betulan yang dikirim lewat pos gitu ya. Jadi zaman sebelum ada email, kirim surat itu adalah sesuatu yang umum dilakukan. Dan zaman dulu itu ada yang namanya pen pal. Jadi sahabat pena gitu ya. Kita cari teman dari luar negeri, terus kirim-kiriman surat sambil latihan bahasa asing gitu kan. Dan waktu itu rasanya udah bangga banget bre. Tapi begitu email muncul, semuanya berganti menjadi elektronik. Akhirnya kita bersahabat penaan itu tadi udah bukan pakai pena lagi, tapi pakai keyboard. Dan rasanya ngirim surat ke luar negeri udah nggak se-wow zaman dulu ya. Karena tinggal kirim, klik, jadi udah nggak ada rasanya. Nah, tapi kalau ngomongin kirim surat ataupun email, mau sejauh apapun kamu berhasil ngirim surat atau ngirim email, nggak akan mungkin sejauh yang satu ini. Tanggal 9 Agustus tahun 1991, astronot dari Space Shuttle Atlantis dalam misi STS-43 menggunakan sebuah Apple Macintosh Portable Computer untuk mengirimkan surat elektronik yang dianggap sebagai email pertama dari luar angkasa. Astronot Shannon Lucid dan James Adamson menulis pesan ini dan dikirim menggunakan Apple Link Online Service. Software Apple Link sendiri memang dibuat sebagai software khusus untuk menghubungkan sistem komunikasi NASA dengan Space Shuttle. Tapi kalau ngomongin proyek luar angkasa, itu yang paling menarik adalah kalau kita bisa mendarat di sesuatu gitu ya, di benda angkasa lain yang bukan bumi. Nah, salah satu yang menjadi target dan akhirnya menjadi korban abuse dari manusia adalah bulan. Karena dia yang paling dekat dan akhirnya diinjek-injek sepanjang sejarah. Tapi ternyata untuk bisa mendarat ke bulan itu nggak sembarangan. Jadi bukan kita langsung ngirim orang ke sana terus nyari gimana nih enaknya kita mendarat. Enggak bre, karena ternyata udah disurvei duluan. Dan misi survei yang pertama dilakukan terjadi tanggal 10 Agustus tahun 1966. Lunar Orbiter pertama diluncurkan dan dinamakan Lunar Orbiter 1. Misi utamanya adalah mengambil foto dan mencari lokasi mendarat yang paling aman yang nantinya akan digunakan untuk misi Apollo ke bulan. Kenapa sih orang kok ada yang bikin malware, bikin virus? Dan kenapa
kok yang paling banyak ditarget adalah mesin Windows? Apakah pembuat Microsoft punya banyak musuh? Nggak tahu. Tapi yang pasti memang benar, di sepanjang sejarah teknologi, Windows memang sering banget diserang malware. Salah satunya terjadi di tanggal 11 Agustus tahun 2003. The Blaster Worm atau juga dikenal dengan nama MS Blast atau Lovesen mulai tersebar lewat internet. Yang menjadi sasaran waktu itu adalah pengguna Windows XP dan Windows 2000. Gejala utama yang muncul adalah terjadinya crash pada RPC service yang akan membuat PC-nya shutdown atau restart sendiri. Microsoft memperkirakan jumlah PC yang menjadi korban sekitar 8-16 juta unit dengan perkiraan kerugian mencapai 320 juta dolar. Nah, sekarang balik lagi ke project chess-nya si IBM tadi. Kira-kira berhasil nggak? Mereka dikasih deadline 1 tahun untuk membuat PC yang tadinya hanya berupa prototipe menjadi produk yang siap pakai dan siap dijual ke masyarakat. Ternyata berhasil, bre. Tepatnya dalam waktu 1 tahun 4 hari. Tanggal 12 Agustus tahun 1981, IBM memperkenalkan personal komputer pertama mereka, IBM PC model 5150. Sebenarnya proyek ini adalah proyek dadakan. Jadi ceritanya IBM sendiri sedang mengembangkan PC mereka yang sebenarnya. Tapi karena waktu itu perkembangan PC itu lagi pesat-pesatnya, dan kalau nungguin PC buatan IBM ini jadi, maka mereka bakal ketinggalan kereta. Jadi akhirnya daripada kosong, mereka ngasih tantangan ke timnya siapa yang bisa bikin PC dalam waktu 1 tahun. Dan akhirnya lahirlah IBM PC 5150 ini. Tim Project Chess-nya sendiri hanya terdiri dari 12 orang dengan instruksi boleh menghalalkan segala cara. Yang penting dalam waktu 1 tahun bisa jadi PC. Dan akhirnya model 5150 ini bisa ditebak secara kualitas kacau banget. Pemilihan partnya asal-asalan, jadi akhirnya secara reliability PC ini nggak bagus. Ditambah lagi dengan masalah compatibility software yang juga nggak kalah banyak. Dan salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan IBM saat itu udah sempat saya bahas di beberapa episode sebelumnya yang berhubungan dengan Microsoft. Bahwa waktu itu IBM memilih menggunakan operating system dari Microsoft yang namanya DOS. Yang ternyata bukan buatan Microsoft tapi dibeli dari perusahaan lain dan dimodifikasi sedikit. Nah, karena PC-nya IBM banyak terjadi masalah gitu ya, akhirnya banyak banget pabrikan lain yang menciptakan versi KW-nya dari IBM PC ini yang ternyata juga menggunakan DOS. Akhirnya IBM kehilangan kontrol atas produknya dan juga softwarenya ini dan mereka gagal total di pasaran dan satu-satunya yang menjadi pemenang adalah Microsoft. Jadi salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah bersejarah ini adalah bahwa kalau kamu mau melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang memang butuh dana besar gitu ya, jangan buru-buru. Jadi harus benar-benar ada planning yang jelas, terus langkah-langkahnya harus seperti apa, termasuk pemilihan sumber daya manusianya juga harus jelas. Jadi jangan sampai kamu punya project, udah ada yang mendanai, terus kamu asal-asalan ngerekrut orang. Kamu harus pastikan bahwa orangnya memang betul-betul bisa untuk mengerjakan yang akan kamu suruh nantinya ya. Dan untuk bisa mendapatkan orang yang seperti itu, selain kamu nantinya ngetes sendiri, ada satu cara lagi untuk memastikan bahwa orang itu memang bisa. Bahwa dia punya sertifikasi, atau kalau dalam hal pendidikan formal berarti dia punya ijazah. Nah, dalam dunia komputer, ternyata sertifikasi untuk tenaga profesional komputer udah ada sejak lama. Salah satunya bernama ICCP, The Institute for Certification of Computing Professional. Dan ICCP ini berdiri di tahun 13 Agustus tahun 1973. Jadi waktu itu di saat dunia komputer sedang rame-ramenya berkembang, orang kalau mau cari kerja di perusahaan yang bagus itu harus punya sertifikasi ICCP ini. Kalau sekarang kira-kira gimana ya? Dan itu tadi sejarah teknologi yang terjadi dalam minggu ini. Kalau pengen tahu kelanjutannya, tungguin episode berikutnya minggu depan.